pertanyaan saya ini tadi yang mengenai eh, semacam kayak persyaratan dasar sebuah perusahaan bisa IPO ya. Tadi minimal yang kita harus tahu konsepnya selama 12 bulan itu sudah ada dan sebisa mungkin sudah untung berarti Pak ya. Hmm. Jadi kategorinya 12 bulan itu sudah untung dia ya. Adolescent dan untung. Lalu yang kedua lagi adalah bentuk ekuitasnya atau nilai nilainya 50 miliar. Itu maksudnya apakah apabila dari awal modal dasarnya itu ditentukan 50 miliar dan sudah disetor penuh, itu juga maksudnya. Ya, jadi mungkin saya jawab yang kedua dulu. Uh, yang penting nilai ekuitasnya pas IPO itu minimal 50 miliar, itu bisa dari modal di store atau mungkin store-nya dulu 10 miliar tapi untungnya udah masuk terus, retain earnings itu menjadi equity lebih dari 50 miliar, itu juga nggak apa-apa. Tapi minimumnya total modal di store plus retain earnings itu 50 miliar. Oke, Ya. terima kasih Pak. Lalu kemudian yang kedua, tadi kan salah satu keuntungan IPO itu adalah ke bank itu menjadi lebih prudent ya. Berarti ya tentu pertama dari segi dianggapnya karena mereka sudah diawasi oleh beberapa regulator, jadi pastinya akan lebih prudent. Yang keduanya apakah berhubungan dengan ekuitasnya juga? Karena kalau bank itu kan selalu melihat kan ekuitasnya ya, ada debt to equity-nya gitu. Berarti kalau memang kebetulan market cap-nya karena price-nya lagi bagus, berarti market cap-nya lebih tinggi, mereka bisa mendapatkan leverage dari bank angka lebih tinggi, uh, atau tidak? Itu salah satu keuntungannya juga. Um, Menurut saya ya Pak, kan bukan banker juga nih, ini sekuritas nih. Tapi kalau dengar-dengar dari teman-teman, itu kalau bank sebenarnya tidak terlalu memicu terhadap market cap perusahaan. Karena market cap perusahaan kan itu bisa karena sentimen pasar lagi bagus, industrinya lagi panas gitu kan. Harga saham bisa naik tinggi tuh. Mereka pasti karena namanya bank, mereka akan lihat fundamentalnya, debt to equity-nya berapa, penjualannya berapa, untungnya berapa, EBITDA-nya berapa. Kalau saya kasih utang harus bayar bunga sekian, itu berapa kali lipat cash flow bulanan, itu mereka lebih lihat hal-hal seperti itu. Tapi karena sudah menjadi perusahaan publik, kepercayaan mereka terhadap angka-angka ini jauh lebih ada gitu. Karena kan ya udah di audit bursa, udah di audit OJK, masa mereka keliru gitu kan. Itu jadi mereka jauh lebih tenang kalau review perusahaan TBK. Eh, itu mungkin yang pertama. Tapi yang kedua, poin yang menarik sebenarnya itu kalau perusahaan yang utang, Pak. Salah satu benefit lagi untuk shareholder-nya ya, kalau memiliki perusahaan TBK, itu kan sebelum TBK itu nilai saham Bapak di perusahaan Bapak itu tidak bisa dipakai, ya kan? Itu nggak bisa menjadi jaminan aset kemanapun. Tapi kalau sudah menjadi perusahaan terbuka, misalnya Bapak memiliki masih tetap 80% perusahaan Bapak nilainya 1 triliun gitu kan. Itu kan berarti Bapak quote unquote memiliki kekayaan 800 miliar. Itu kalau Bapak pengen, itu sebenarnya saham itu bisa dijaminkan ke perusahaan sekuritas seperti Trimega, dan Bapak bisa dapat utang. Jadi ini membuka venue satu lagi nih. Dulu kan harus perusahaan nih yang selalu ngutang untuk bisnis. Sekarang kalau Bapak udah TBK, itu udah unlock value nilai perusahaannya yang bisa dijaminkan sebagai jaminan ke perusahaan sekuritas. Nah, Trimegah, kebetulan kita, mungkin saya bisa bilang, perusahaan sekuritas yang paling aktif dalam bisnis ini namanya share back financing. Jadi atau term yang mungkin pernah dengar juga, repo. Ya, jadi Trimegah sendiri kita mungkin buku reponya sekitar 3 T-an yang kita kasih sebagai utang ke pengusaha-pengusaha, jaminannya saham mereka. Jadi itu another avenue of that. Dan mungkin, sorry, just going back to your first question, yang soal syarat perusahaan, itu sebenarnya kalau yang soal 12 bulan beroperasional itu nggak bisa dinegosiasi, itu harus, pasti harus. Kalau soal untung atau nggak untung, sebenarnya itu hitam atas putih, itu nggak diatur. Tapi pengalaman kita 1 tahun ke belakang ini, 2 tahun ke belakang ini, bursa sudah bikin jauh lebih susah kalau perusahaan rugi TBK. Karena
banyak pengalaman buruk 2-3 tahun lalu di mana banyak perusahaan rugi. TBK bilang mereka growth-nya akan seperti ini, mereka teknologi company jadi pasti harus rugi dulu. Um, Harapannya kan dulu ya oke, dapat dana IPO, beneran diinvestasi bener, lama-lamanya bisa untung, value ke investor bagus. Tapi kenyataannya ada banyak saham-saham seperti itu, ya ceritanya kurang enak. Jadi sekarang bursa terus terang lebih ketat soal perusahaan rugi yang akan TBK. Jadi um, ya kenyataannya seperti itu, dan mungkin jauh lebih enak lagi kalau sudah bisa kasih lihat untung konsisten over 2-3 tahun terakhir. Kalau baru untung 1 tahun, tapi 2 tahun ke belakang kan auditnya 3 tahun yang dilihat bursa. Itu rugi, itu juga akan menimbul lebih banyak pertanyaan lah Pak. Tapi secara regulasi itu nggak dilarang, tapi pengalaman kita jauh lebih susah zaman sekarang. Kalau perusahaan rugi TBK. Ya. Yang terakhir Pak, pertanyaannya untuk di tahun 2025-2026 ini biasanya industri apa yang dianggap relatif paling seksi gitu? Kan dulu pernah zamannya semua industri tambang batu bara itu kan seksi sekali gitu. Jadi IPO-nya perusahaannya dalam stage kurang lebih apapun jangan aja gitu kan. Lalu kemarin tuh tadi Pak bilang teknologi sekarang kan, yang berbau teknologi atau berbau nikelan itu kan seksi sekali gitu kan. Nah ini kira-kira kalau 2025 dan kira-kira ke depan 2026 aja, kalau 2027 kira-kira apa gitu? Pengen tahu aja Pak. Iya, itu uh, setiap kita pasti punya pendapat masing-masing ya Pak. Tapi kalau bertanya saya, yang menarik soal tahun ini adalah um, saham-saham yang perform itu saham-saham yang sekarang dijulukin saham-saham konglo. Ya kan, kalau Bapak Ibu main saham, investasi di saham, itu kan bisa lihat sendiri saham-saham perbankan yang BCA, BRI, Mandiri, BNI yang biasanya over the last 10-15 years kalau kita lihat chartnya itu tiap tahun pasti kasih naik 10%, dividen 3-4%. Itu kayaknya rekor consecutive years-nya tahun ini bisa terpecah gitu karena mereka sahamnya lagi turun, tapi indeks kemarin all time high 8.000. Itu kenapa? Karena saham-saham konglomerat nih yang main. Saham-saham yang ya istilah kasarnya bisa mungkin sedikit diisukan dinaikkan. Um, jadi um, it's a bit difficult to say industri mana yang seksi. Terus terang kalau Bapak tanya saya pribadi itu this year I thought it was gonna be a pretty hard year for investment banking. Karena saya lihat backdrop ekonominya, saya lihat investor asing kayaknya pengen lihat dulu nih masa transisi pemerintah baru gitu kan. Tapi ternyata mungkin tahun ini Trimega memecahkan rekor jumlah IPO terbanyak dalam 1 tahun dan value IPO terbesar dalam 1 tahun. Dan ini rata-rata saham-saham yang dimiliki grup-grup besar. Jadi misalnya kita bulan Januari kita uh, go public perusahaan Pak Agwan, Grup Agung Sedayu, PANI, anak perusahaan PANI CBDK yang PANI Dekapo. Terus kemarin Juni mungkin juga lihat kita yang IPO-in CDI ya, Pak Prayogo punya anak perusahaan Chandra Asri gitu kan. Yang saya akan bawa bulan depan itu juga dari grup besar juga gitu. Desember saya mungkin ada satu lagi juga dari grup besar lagi gitu. Jadi dan itu industrinya semuanya variatif tuh, nggak ada benang merah. Oh semuanya kayak waktu itu kan pas zaman teknologi, wah digital bank terus atau teknologi terus. Pak, Pas apa mungkin ini ya, kalau aku lihatnya ini sangat ini menunjukkan bahwa memang nama baik dari company, nama baik dari owner itu lagi segalanya ya di kondisi saat ini. yes, I think Oke. that's Ya. makanya saya tadi bilang itu nama baik itu paling penting sebenarnya. Ini we've come to a point di mana investor itu apa ya? Investor itu kayak gini. Sekali sakit hati, lupanya lama banget. Udah udah males duluan gitu umpamanya. Tapi kalau mereka experience-nya enak dengan pengusahanya, dengan pemiliknya, itu mereka mau IPO saham apapun itu rela aja. Itu kemarin pas kita IPO CDI ya, karena track record Pak Prayogo kan sangat hebat tuh di bursa itu bertahun-tahun
saham BRPT-nya, Chandra Asrinya, TPIA-nya, cuan kemarin dari 220 jadi 16.000 itu pas kita IPO itu memecahkan semua rekor e-IPO. Itu kalau nggak salah duit retail, investor retail nih Pak, yang masuk demand ke e-IPO, kan sekarang bisa tuh kita masuk e-IPO, itu 40 triliun lebih duit retail loh, dari 500.000 investor. Itu menurut saya ya luar biasa. Tapi kalau Bapak tanya ke saya fundamental itu murah atau enggak di harga IPO, ya saya juga susah ngomong gitu. Itu menurut saya nggak murah-murah banget gitu. Tapi orang sih percaya aja dan kenyataannya naik lagi gitu kan. Jadi wah, semua orang udah happy banget gitu. Jadi menurut saya nama baik itu is everything ujung-ujungnya. There is no industry yang particularly hot sekarang sih, nggak ada. Tapi kalau secara fundamental kita lihat performance emiten-emiten di bursa, ya yang lagi bagus tahun ini itu seperti sawit, lagi bagus. Itu kan saham-sahamnya semuanya lagi naik, untungnya lagi oke, ya kan. Consumer companies yang punya brand kuat, brand sendiri itu selalu dilirik di Indonesia karena banyak investor di sini itu thesis-nya, I believe in Indonesia's middle class, it will grow. Once GDP reaches 5,000, 6,000, 7,000, ini pasti spendingnya lebih naik, ya consumer companies itu harusnya juga bagus gitu kan. Tapi ya outside of that, I wouldn't say ada industri yang gimana-gimana ya. Rul mungkin if you wanna add. Tapi ya to me sih yang saya lihat trennya sekarang itu grup-grup besar yang menerbitkan IPO-IPO baru, basically using their reputation and their name yang sudah terbentuk selama ini gitu. Jadi mungkin itu sih. Makasih. Mungkin satu poin lagi dan ke depannya biasanya memang setiap pemerintahan itu ada tema yang wah kayaknya ini menjadi fokus nih. Jadi kayak pas zamannya Pak Jokowi yang pertama itu kan konstruksi infrastruktur. Nah, itu saham-saham konstruksi infrastruktur itu naik tuh. Itu kalau ada yang mau IPO di bidang itu juga pasti jauh lebih dilirik dan diminati. Jadi kalau misalnya mungkin untuk pemerintah sekarang kan yang saya sering baca sekarang itu isu soal waste to energy, ya kan, mau isu bonds, waste to energy, renewable resources, renewable energy gitu kan. Terus program MBG. Jadi mungkin kalau ada perusahaan yang di industri seperti itu ya bisa lebih diminati karena kan searah nih dengan support pemerintah gitu.